Pada zaman dahulu kala, seorang janda miskin dan putrinya tinggal di sebuah pelosok di atas bukit kecil, cukup jauh dari pemukiman penduduk, di wilayah Kalimantan Barat. Gadis itu memiliki daya tarik fisik yang luar biasa, ditandai dengan bentuk tubuh yang menyenangkan dan rambut ikal yang memanjang hingga ke mata kaki. Poninya ditata dengan cermat, sementara dahinya memiliki tekstur lembut yang mengingatkan pada kayu cendana. Namun sayangnya, sikapnya tidak baik. Gadis muda ini sangat pemalas dan angkuh, dan selalu menolak membantu ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Satu-satunya pekerjaan yang ia suka ialah bersolek tiap harinya. Selain malas angkuh, ia juga pemarah. Semua keinginannya harus dituruti sang ibu. Tanpa ia peduli keadaan ibunya yang tiap hari banting tulang, menyambung hidup. Pada suatu hari si gadis dan ibunya pergi ke pasar. Jarak dari rumah ke pasar cukup jauh, perjalanan melelahkan. Si gadis berjalan di depan, dengan pakaian bagus yang mengundang kekaguman orang-orang yang memandangnya. Bersamaan dengan itu, ibunya mengikuti di belakangnya dengan pakaian yang dekil dan kotor. Karena tempat tinggal mereka yang jauh dari penduduk sekitarnya, sehingga orang-orang tidak begitu mengenal mereka. Ketika mereka melewati pemukiman, si gadis jadi sorotan orang-orang di sekitarnya. Tak ketinggalan para pemuda desa yang sangat terpesona dengan kecantikan si gadis. Sungguh kontras dengan keadaan perempuan tua yang berjalan di depannya. Hal itu menimbulkan pertanyaan bagi orang-orang yang melihat mereka, siapkah dua orang ini? Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai, gadis cantik. Apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apa jawaban anak gadis itu? "Bukan," katanya dengan angkuh. "Ia adalah pembantuku." Kedua ibu dan anak itu kemudian meneruskan perjalanan. Tak seberapa jauh, mendekati lagi seorang pemuda dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai, manis, apakah yang berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budak." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di sepanjang jalan yang menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya. Mulanya si ibu tak menghiraukan perkataan anaknya, tapi lama-kelamaan, si ibu merasa iba hati, dan di sela derai air matanya ia pun berdoa. "Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya, Tuhan hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah dia." Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. "Oh, ibu-ibu ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu-ibu ampunilah anakmu." Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikkan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Itulah cerita legenda batu menangis. Walaupun kebenaran kejadiannya tiada pasti. Tapi kita dapat memetik pesan moral di dalam ceritanya. Janganlah jadi anak durhaka, hormati dan sayangilah ibumu.